Ada banyak cara untuk merubah setting brush dalam ZBrush. Dalam video ini, saya akan membahas penggunaan yang paling umum yang berpengaruh pada brush, yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap permukaan yang Anda sculpt dan juga di paint. Dan untuk hal itu, mari kita insertkan model dahulu, yaitu pada kanvas. Selanjutnya, saya rubah dahulu materialnya, yaitu agar Anda dapat melihat kursor saya yang berwarna merah ini. Karena bila menggunakan material basic ini, jadi tidak terlalu terlihat. Dan mari kita ganti ke white. Kamu klik pada palet material dan pilih basic material. Selanjutnya, hal pertama yang saya akan bahas yaitu draw size. Di sini pada default terset 64 dan Anda lihat kursor saya memiliki ukuran tertentu dan itu terlihat pada permukaan model ini, tepat pada kursor. Dan kita tekan tombol X untuk menonaktifkan fungsi simetri, namun untuk sementara waktu. Selanjutnya kita ke draw size. Anda lihat pada kursor saya telah berubah ukurannya. Dan keyboard shortcut yang dapat merubah ukuran kursor, yaitu secara interaktif pada model adalah huruf S. Kamu tekan S, yaitu sekali saja. Dengan begitu, kita mendapatkan slider pada kursor ditempatkan. Di sini saya dapat merubah ukuran kursor secara interaktif. Oke, dan tentunya ini cara yang sangat mudah ketika kita mensculpt model dan juga merubah ukuran kursor pada saat yang sama. Dan seperti yang kamu lihat, ketika kita selesai menggunakan slider draw size dan klik kirinya dilepas, maka akan secara otomatis slider akan menghilang. Selanjutnya, mari kita tambahkan subdivisinya atau subdivide. Tekan Ctrl D, yaitu berapa kali. Kamu lihat pada perubahan modelnya jadi sedikit lebih smooth. Kita tekan lagi Ctrl D dan tekan Ctrl D. Dan cara ini untuk menambah level subdivision. Dan untuk model ini yang sudah kita tambahkan subdivisinya, mari kita convert ke Polymesh 3D agar kita bisa mensculpt model ini. Karena untuk model ini masih primitif. Dan bicara hal tentang primitif, kita bahas di next session. Karena kita berada di topik brush. Untuk itu, kita klik tombol Make Polymesh 3D, yaitu di sini, kita klik. Dan jika kita sudah mengconvert, maka model ini bisa kita sculpt. Dan mari kita lanjutkan topiknya. Sekarang mari kita mensculpt model ini. Namun saya rubah dahulu size brushnya, tekan S, dan ini saya perkecil. Dan mari kita sculpt. Selanjutnya kita tekan S kembali, dan saya rubah size-nya untuk diperbesar. Contoh seperti ini, dan kita kembali mensculpt. Dari proses yang barusan saya lakukan, terlihat begitu simpel dan mudah sekali. Saya undo. Tekan S untuk merubah size dari brush dan lakukan sculpt. Dan tekan S, rubah size dan kembali mensculpt. Oke, saya undo kembali. Selanjutnya, di atas draw size, yaitu di sini terdapat fungsi focal shift. Anda perhatikan pada kursor saya, di sini terdapat dua lingkaran merah yang di dalam sedikit pudar dan satu lagi lingkaran yang di luar, yang warnanya lebih kental. Dan bila saya merubah focal shift, yaitu kita tinggal slider, seperti ini, Anda perhatikan, maka bagian lingkaran dalam akan berubah ukurannya. Dan apa yang terjadi setelah saya melakukan itu, atau merubah fall off dari brush, contoh, misalnya saya rubah focal shift-nya, yaitu menurun menjadi min 90, dan yang Anda lihat, pada dua lingkaran menjadi saling berdekatan, maka hasilnya seperti ini. Seperti yang kamu lihat, di sini kita sudah mendapatkan tepi yang keras, yaitu ketika kita mensculpt model ini. Anda perhatikan pada bagian tepinya, sangatlah tajam dan detail. Dan untuk proses yang kedua, saya undo. Dan selanjutnya, untuk focal shift-nya, kita rubah ke angka yang lebih tinggi. Atau ke positif. Anda lihat pada kursor saya, lingkaran dalamnya menjadi lebih kecil. Dan bila kita melakukan sculpt, maka hasilnya seperti ini. Pada hasil ini, di sini kita memiliki
pada bagian tepinya, kita mendapatkan fall off yang lebih halus atau smooth dan tidak detail. Kita ulangi. Oke. Selanjutnya, kita ke sebelah kiri dari draw size, yaitu Z intensity. Dan seperti yang sudah kita ketahui, di video sebelumnya, kita sudah bahas simple pengertian Z intensity. Namun kali ini, saya jelaskan lebih detail dan disertakan praktek. Z intensity sebagai kekuatan dari brush atau kuas Anda, yaitu seberapa kuat untuk menekan atau menarik pada permukaan model. Dan secara default, Z intensity terset di angka 32. Dan pada set ini, ketika saya mengklik dan tahan, lalu menggambar di sepanjang permukaan model seperti ini, di sini saya mendapatkan kekuatan brush seperti hasil yang kamu lihat. Dan bila Z intensity saya turunkan nilainya, contohnya 5, maka dengan nilai angka seperti ini, sekarang saya harus menekan tablet saya atau mouse sedikit lebih keras dan menggambar sepanjang permukaan, yaitu beberapa kali. Seperti ini. Tentunya untuk mendapatkan seperti hasil yang sebelumnya. Dan hal ini seperti menggunakan brush yang lebih lembut. Namun, bila saya menaikkan Z intensity-nya menjadi 100, tentu jelas kita akan mendapatkan stroke atau gambar yang lebih kuat di sepanjang permukaan model. Seperti ini. Mari kita unduh kembali. Selanjutnya, di bagian atas Z intensity terdapat Z-Add dan Z-Zap. Dan ketika posisi Z-Add yang aktif dan kita melakukan sculpt, maka Anda akan menarik permukaan model tersebut. Dan untuk Z-Zap, maka kebalikannya, yaitu kita akan menekan permukaan model. Dan sering ketika sedang bekerja, Anda tidak akan ke atas bar ini, yaitu hanya untuk mengganti opsi fungsinya, Z-Add dan Z-Zap. Karena biasanya, atau sangat memungkinkan, Anda akan menggunakan satu dari dua fungsi tersebut, dan itu Z-Add. Contohnya, ketika kita men-sculpting pada permukaan model, dan Anda ingin mengganti fungsinya ke Z-Zap, maka kita tekan tombol Alt pada keyboard. Dengan menekan Alt, maka sama halnya kita mengaktifkan Z-Zap. Dan bahkan pada stroke atau tarikan yang sama, contohnya seperti ini, dan langsung ingin mengganti Z-Zap, kamu tekan Alt-nya. Oke, kita unduh kembali. Selanjutnya, kita lihat pada sebelah Z-Add dan Z-Zap, yaitu terdapat beberapa tombol di sini, ada mRGB, RGB, dan juga M. Dan apa fungsi mereka? Untuk mRGB merupakan singkatan material, yaitu semua ini yang Anda lihat di jendela material. Dan RGB singkatan dari warna, seperti yang Anda lihat di sini di color picker. Dan hal ini berlaku untuk M juga. Jadi, tombol mRGB memperbolehkan menggambar dengan material dan color. Dan untuk tombol ini, RGB, dapat menggambar hanya dengan color. Dan untuk tombol M, hanya menggambar dengan material. Selanjutnya, di bawah tiga tombol ini, yaitu di sini, terdapat RGB slider. Dan ini mempengaruhi kekuatan material dan color, yaitu ketika kita menggambar pada permukaan model. Dan untuk hal tombol mRGB dan juga M dan RGB slider, hal ini untuk mengecat. Dan pada topik ini, kita tidak akan mengecat dengan material maupun pada color. Karena untuk hal itu, Anda bisa lihat di video selanjutnya, yaitu akan dijelaskan secara spesifik bagaimana mewarnai model dengan polypen dan merubah menjadi tekstur. Dan pada saat ini, saya hanya ingin Anda mengerti dari fungsi ketiga tombol ini dan RGB slider. Jadi RGB intensity ini yang jelas memberikan efek kekuatan dari material dan juga pada color, yaitu ketika kita mengecat permukaan model. Dan satu hal terakhir yang saya ingin diskusikan bahwa semua setting yang kita kerjakan dan yang sudah dibahas adalah lokal untuk setiap brush yang spesifik. Maksudnya adalah bila Anda mengklik jendela brush,
Anda lihat ada banyak brush yang bisa digunakan di sini. Dan untuk normalnya, yaitu pertama kali Anda menginstal ZBrush, tidak semua yang kamu lihat saat ini ada di dalam installer kamu. Dan ini sebagian saya peroleh dari kreatif saya dan juga koleksi. Dan ketika saya ingin mengganti, yang sedang saya gunakan ini, brush standar, contohnya ke clay, maka pengaturan yang sudah saya set akan berubah sesuai dengan nilai defaultnya dari brush clay. Misalnya, sekarang saya menggunakan brush standar dan saya buat nilai intensity-nya, yaitu di Z intensity, menjadi 100%, dan selanjutnya saya tekan B pada keyboard, yaitu untuk mengeluarkan brush pop-up windows. Selanjutnya saya tekan C, dan di sini saya pilih clay tube. Dan ketika saya melakukan itu, Anda lihat bahwa Z intensity yang tadinya 100%, yaitu pada brush standar, kini turun menjadi nilai intensity yang terdapat pada brush clay tube. Jadi bila saya atur intensity clay menjadi 11 atau 12, dan saya tekan B kembali, yaitu untuk membuka jendela brush, dan kemudian tekan S, dan selanjutnya tekan T, yaitu untuk brush standar, Anda lihat pada Z intensity, yaitu nilainya kembali pada nilai 100%. Jadi, tekan tombol B lagi untuk melihat jendela brush, dan tekan C untuk mengisolasikan brush clay, dan klik clay tube. Anda lihat sekarang nilai Z intensity-nya berubah menjadi 11%. Jadi apapun pengaturan yang Anda lakukan pada brush yang spesifik, maka akan mengikuti nilai brush yang sudah diatur sebelumnya. Dan ketika Anda mengganti pada brush yang lainnya, maka nilai pengaturannya akan berubah kembali. Oke, jadi penting untuk mengetahui yaitu hal ini, karena ketika Anda mengganti brush satu dengan lainnya, Anda tidak bingung mengapa nilai settingnya selalu berubah. Tekan B dan saya tekan M untuk menampilkan brush yang memiliki huruf depan M. Selanjutnya saya hafalkan kodenya A, C, S, P, atau L. Yaitu ketika Anda mengklik kode penggunaan, maka brush tersebut dapat kita gunakan. B, M, contoh T. Oke, B, C, dan T.